Kita merasa diri kita kuat, mampu, padahal semuanya penuh ketergantungan. Baik kepada kebutuhan makan kita, minum kita, kebutuhan kepada sesama kita. Dan semua pada akhirnya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan Anda banggakan wahai manusia? Kedudukan. Semua akan Anda tinggalkan di belakang. Harta benda, anak-anak, semua hiasan dunia hanya merupakan kepingan-kepingan yang berserakan tak berguna di saat Anda meninggalkan dunia ini. Tapi yang akan menemani Anda dengan setia adalah amal soleh. Dia membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi. Oleh karena itu kalau minta rezeki, minta kepada Allah, jangan datang kepada dukun, datang ke paranormal, datang sama yang normal, minta nasihat bagaimana cara berusaha yang baik, kemudian minta kepada Allah. Masa orang yang normal datang ke paranormal? Betul-betul aneh bin ajaib yang luar biasa. Ada lagi yang datang memuja ke kuburan-kuburan, tempat-tempat yang mereka ziarahi, minta kepada makhluk yang waktu hidupnya pun dia bergantung kepada rezeki yang Allah berikan. Kenapa kita datang kepada mereka? Kenapa mohon pada mereka? Datang kepada orang yang saleh, ucapkan salam, ambil pelajaran dari perjuangan mereka para wali, bukan datang meminta kepada mereka. Karena mereka semua mengajak kita memohon kepada Allah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, televisi, silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran dan Ramadan saling bertalian satu dengan lainnya, maka marilah bersama-sama di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, kita sama-sama meresapi, menghayati ayat-ayat suci Alkitab, mengamalkan petunjuknya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana Nabi kita dan para sahabat melakukannya. Kajian kita masih dengan tema utama, yang merupakan uraian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ahad, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, akan melahirkan umat yang satu. Tidak mungkin ada pilihan yang lain. Apabila kita merupakan hamba-hamba yang menyembah Allah, maka di antara hamba-hamba yang menyembah Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, akan bersatu dalam satu umat. Sebagaimana firman Allah ketika mengisahkan sejarah para nabi hingga sampai pada nabi kita, Allah mengatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini mengisyaratkan kepada umat-umat yang lalu. Begitu juga umat Nabi kita merupakan satu umat. Wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah satu-satunya Rabb, Tuhan kalian, yang menjaga, yang merawat, yang mengasuh, yang memelihara, mengurus kalian.
maka bertakwalah kepadaku. Karena bertakwa kepada selain Allah sia-sia, tak akan menolong, tak akan melindungi. Tapi bertakwa kepada Allah, Allah akan menolong kita, melindungi kita, memberikan rasa aman dan tentram. Oleh karena itu, kalimat tauhid dan tauhid kalimat atau dengan nama lain ummatan wahidah merupakan dua muka bagi agama kita yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan meresapi beberapa ayat dari surah Asy-Syura, dimulai ayat pertama. Sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal aliyyul azim. Takadu as-samawatu yatafattarna min fawqihim. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا
يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan tema kita atau subtema kita ummatan wahidah yang merupakan tuntutan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka harus bersatu bersama saudara-saudara mereka yang bertauhid kepadanya. Ini merupakan satu keharusan yang tak terelakkan dan tidak ada sama sekali pilihan yang lain. Maka kita akan membaca beberapa ayat dari surah Asy-Syura. Kita akan membacanya, kemudian memahami makna-makna ayat ini. Kita tidak akan menjelaskannya secara terperinci, tapi pembukaan dari surah ini pengantar kepada tujuan kita, yaitu penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua bersatu menegakkan agama Allah, bukan menegakkan dan membangun kepentingan-kepentingan dan tujuan pribadi kita atau kepentingan-kepentingan dan kefanatikan kelompok kita. Ini merupakan hal yang datang dari Allah. Nah, mari bersama-sama kita renungkan, mudah-mudahan kita sampai pada pemahaman dan keyakinan yang tidak meragukan, yang mengharuskan kita semua kembali ke dalam agama Allah, bersatu di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Pembukaan yang amat unik, di mana bangsa Arab sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kalau kita sama-sama merenungkan, pembukaan semacam ini kita temukan baik dalam surah Makkiyah maupun surah Madaniyah.
selalu setelah itu menunjuk kepada Al-Quran. Oleh karena itu para ulama, apapun perbedaan mereka, mereka menyimpulkan dan menarik pemahaman yang mereka rasakan bahwa ini merupakan pemahaman yang dapat mereka sepakati. Karena dengan dalil-dalil yang otentik di hadapan mereka, bahwa huruf-huruf ini yang menjadi pembukaan sebahagian surah-surah Al-Quran merupakan isyarat akan tantangan Allah kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Bukankah Quran diturunkan dalam bahasa Arab, menggunakan kalimat, kata-kata, huruf-huruf yang biasa mereka pergunakan. Kalau memang mereka meragukan kebenaran Al-Quran dari sisi Allah, mereka dapat bekerja sama sebagaimana tantangan Al-Quran untuk menghasilkan sebuah kitab yang setara dengan Al-Quran. Karena bahan bakunya tersedia, bahkan mereka sebelum Quran diturunkan adalah orang-orang yang membanggakan kemampuan mereka dalam bidang syair. Hingga kita kenal qasidah-qasidah yang diberikan kedudukan yang tinggi dan digantungkan di Ka'bah dengan nama Al-Mu'allaqat As-Sab'. Itu 7 qasidah yang meraih keunggulan yang digantungkan di Ka'bah karena mereka begitu membanggakan, begitu memuja kemampuan dalam bidang syair. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, para penyair semua bungkam. Hingga seorang penyair jahili yang juga merupakan orang yang telah masuk ke dalam Islam, dia mengatakan, yaitu Labid bin Rabi'ah, bahwa setiap kali saya akan bersyair, lalu saya bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, saya merasakan bahwa apa yang saya ucapkan ini merupakan hal yang tidak bermakna sama sekali. Akhirnya dia meninggalkan syair. Dan satu bait syairnya dikutip oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bunyinya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ketahuilah, selain dari Allah segala-galanya batil, tidak punya kekuatan, tidak punya kemandirian, tapi semuanya bergantung pada Allah. Sedangkan yang hak hanyalah Allah dan apa yang datang dari Allah. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap kenikmatan tidak diragukan lagi, semua akan lenyap dan musnah. Kecuali kenikmatan di hari akhirat nanti. Oleh karena itu Nabi mengatakan, asdaq kalimatin qalaha syair qaulu Labid. Sebenar-benarnya kalimat yang diucapkan seorang penyair adalah ucapan Labid tadi. Selain dari Allah, batil. Taubahnya bagikan virus, tidak punya kemampuan untuk hidup sendiri, tapi dia bergantung pada yang lain. Tapi kalau virus merupakan sama-sama ya makhluk ya yang seperti kita merasa diri kita kuat, mampu, padahal semuanya penuh ketergantungan, baik kepada kebutuhan makan kita, minum kita, kebutuhan kepada sesama kita, dan semua pada akhirnya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan Anda banggakan wahai manusia? Kedudukan. Semua akan Anda tinggalkan di belakang. Harta benda, anak-anak, semua hiasan dunia hanya merupakan kepingan-kepingan yang berserakan tak berguna di saat Anda meninggalkan dunia ini. Tapi yang akan menemani Anda dengan setia adalah amal soleh. Jadi, pemahaman dari huruf-huruf ini bukan seluruh makna yang terkandung dalam rahasia huruf-huruf ini, tapi salah satunya yang dapat disepakati. Bahwa huruf-huruf ini mengisyaratkan tantangan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yasin wal qur'anil hakim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan perumpamaannya mirip dengan manusia yang terbuat dari tanah, begitu pula patung manusia yang dibuat oleh manusia dari tanah. Terdapat perbedaan di antara keduanya, yang satu hidup, berakal, sedangkan yang satu benda mati, yang tidak memiliki kehidupan dan gerakan. Begitu pula karya manusia tak ubahnya bagikan patung-patung yang mereka buat. Sedangkan kitab Allah adalah kitab yang hidup, memberikan penerangan, pencerahan dan petunjuk.
Mana yang kita akan pilih? Yang berasal dari patung-patung? Dari berhala-berhala? Apakah yang datang dari sisi Allah? Kecuali di saat manusia tersebut mengutip dari Al-Quran, menerangkan Al-Quran sejalan dengan alur Al-Quran, baru hari ini sekalian kita ikuti, kita terima. Bukan karena dirinya, kita menerima karena dia sejalan dengan petunjuk Al-Quran. Dan sunnah Nabi yang sebenarnya sejalan seiring dengan Al-Quran, karena Nabi adalah orang yang jujur, seorang Rasul yang tidak menambahkan dan mengurangi sesuatu. Adapun yang bertentangan dengan Al-Quran dari manapun dia berasal, kita katakan mardudun ala qailihi ayyan kan. Kita kembalikan kepada yang mengucapkan siapapun dia, tidak terkecuali. Kita tidak mau tahu apa latar belakangnya, apapun golongannya, karena Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surah Asy-Syura dengan pembukaan yang menarik dan unik, Allah lanjutkan, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Allah menjelaskan satu hakikat. Hakikat ini amat penting untuk kita fahami hingga kita memahami agama Allah seluruhnya yang dibawa para nabi merupakan satu agama, dan apa yang mereka bangun adalah bangunan yang sama yang melahirkan satu umat yang dikenal dengan umat tauhid. Demikianlah mewahyukan kepadamu, demikian pula kepada orang-orang sebelum engkau, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang mewahyukan atau menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelum engkau adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi tidak ada selain Allah yang menjadi penguasa pemilik sesuatu di langit maupun di bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi lagi maha besar. Ketinggian bukan ketinggian diukur dari tempat, tapi ketinggian di sini kebesaran keagungan yang meliputi segala sesuatu. Karena walaupun dia merupakan Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, dia amat dekat dari kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hingga dikala kita butuh pada Allah, kita dapat memanjatkan doa kita walaupun dengan hati, dengan suara yang lirih. Allah dengar keluhan kita. Dia dekat dari kita, dia mendengarkan seruan kita, tapi dia maha tinggi, maha agung, di atas segala sesuatu. Takadu samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Di sini Allah menunjukkan bagaimana alam raya seluruhnya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam raya dan seluruh isinya benar-benar tidak pernah menentang, membangkang terhadap ketentuan Allah. Seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika langit menyaksikan makhluk-makhluk yang terdapat di muka bumi ini membangkang, menentang, bahkan mempersekutukan Allah, dari takutnya kepada Allah, langit-langit tersebut hampir-hampir hancur berkeping-keping. Dari takutnya kepada Allah. Hingga para malaikat semuanya bertasbih memuji Allah Ta'ala dan memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang di bumi, agar Allah tidak menyegerakan azabnya bagi mereka. Dan permohonan ampun dari para malaikat ini secara khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, hendaknya kita memahami kehidupan kita ini bukan permainan. Perbuatan kita berpengaruh terhadap lingkungan kita. Bahkan sampai langit-langit bergetar karena takut dan hampir hancur berkeping-keping karena kejahatan dan kedurhakaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir saja langit-langit hancur berkeping-keping di atas kepala mereka. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sedangkan para malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Mereka memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang di bumi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat bagaimana langit begitu takut kepada Allah, sedangkan kita manusia yang lemah. Dibandingkan dengan penciptaan langit tak berarti apa-apa, tapi ternyata kita betul-betul begitu berani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Maryam Allah juga menjelaskan hal ini. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang musyrik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya memiliki seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian benar-benar telah mengucapkan sesuatu yang amat dahsyat, kebohongan yang amat mengerikan. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit hancur berkeping-keping dan bumi ditenggelamkan. Bumi terbelah, kemudian yang terdapat di permukaannya tenggelam, dan gunung-gunung juga hancur, tersungkur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Sekali-kali mustahil bagi Allah untuk memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun yang di langit dan di bumi kecuali datang ke hadapan Allah sebagai seorang hamba, sebagai makhluk yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat ini menerangkan kepada kita dalam surah Maryam, dimulai dari ayat 88, bagaimana perbuatan manusia berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya, termasuk terhadap langit dan bumi. Mereka dari takutnya hampir hancur berkeping-keping, baik itu langitnya, buminya maupun gunung-gunungnya. Tapi lihat bagaimana keberanian manusia dalam menentang Allah. Apa yang dilarang justru mereka angkat dan mereka sosialisasikan, seperti perbuatan keji, perzinaan, LGBT, demikian pula ribanya, terutama sekali mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lainnya. Tapi Allah dengan rahmatnya menahan, malaikat memohon ampun bagi makhluk yang di bumi. Oleh karena itu datangnya corona bukan tiba-tiba tanpa rencana, tapi peringatan dini dari Allah sebelum datangnya azab yang maha pedih kalau manusia tidak sadar dan kembali kepadanya. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah, Dialah satu-satunya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Adapun mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai rujukan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui data-data mereka. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi semua perbuatan mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Dan engkau tidak dijadikan sebagai wakil kami dalam menangani mereka. Urusan mereka serahkan pada Allah. Sampaikan risalah Allah, peringatanmu kepada mereka. Yang beriman akan masuk dalam naungan Allah, yang ingkar serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tugas para nabi, para ulama menyampaikan. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Demikian pula sebagaimana risalah para rasul yang telah kami sampaikan, kami mewahyukan kepadamu Qur'anan Arabiyya, sebuah kitab bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Litundhira ummal qura wa man haulaha, agar kau memberikan peringatan kepada penduduk yang berada di Ummil Qura, yaitu induk dari seluruh kota. Wa man haulaha, dan yang berada di sekelilingnya.
Kita semua umat manusia di muka bumi berada di sekeliling Ummul Qura tersebut yang menjadi kiblat kita. Peringatan bagi seluruh al-alamin, bukan hanya bagi satu bangsa seperti yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, tapi tugas Nabi memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia, mengajak mereka untuk menghadap kepada Tuhan yang sama, yang disimbolkan oleh kiblat yang terdapat di kota suci Mekah. Bukan Ka'bah yang kita tuju, tapi Allah. Itu hanya merupakan simbol persatuan dari umat tauhid yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih, dan engkau memberikan peringatan kepada mereka wahai Rasulullah akan hari di mana manusia seluruhnya akan dikumpulkan. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, maka pada hari itu ada satu rombongan yang akan menuju surga. Itu mereka yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Ada lagi yang akan menjadi penghuni api neraka sa'ir yang terus menyala dan tak akan pernah padam. Itu semua ditentukan oleh sikap perbuatan kita, bukan oleh banyaknya harta kita, tingginya kedudukan kita, atau banyaknya gelar yang kita miliki seperti yang banyak menipu kebanyakan orang. Bangga dengan gelar-gelar yang dikumpulkan. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan manusia semua dengan kehendaknya menjadi satu umat. Tidak berbeda-beda, tidak berpecah belah seperti malaikat yang semua taat pada Allah. Tapi bila Allah lakukan hal ini dengan kekuasaannya, apa perlunya Allah menciptakan surga dan neraka? Cukup Allah tambahkan jumlah malaikat, tidak perlu makhluk-makhluk yang kotor seperti kita. Tapi Allah di sini ingin menguji kita melalui pilihan yang Allah berikan, melalui akal, ilmu, dan petunjuk yang Allah berikan untuk menguji siapa di antara kita yang dengan tulus, taat, berserah diri kepada Allah. Siapa yang menyalahgunakan kebebasan memilih kita melakukan kerusakan dan kejahatan. Oleh karena itu jangan kita mengajukan alasan yang bermacam-macam. Walaupun orang di sekeliling kita menolak untuk taat pada Allah, kamu menjadi hamba yang taat. Allah akan memberikan balasan kepadamu yang berbeda dengan mereka. Jadi kalau kamu taat, kamu memberikan peringatan, apa yang mereka lakukan tidak akan membahayakan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian dalam petunjuk, orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan, merugikan kalian. Asal kalian berikan peringatan, mengajak kembali pada Allah. Bila kalian lakukan, selesailah kewajiban kalian. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah dapat dengan kehendaknya, kekuasaannya menjadikan manusia semua satu umat. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati, tapi Allah dengan kehendaknya akan memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam syurganya, yang layak untuk menerima karunia Allah, yaitu yang disebutkan kategorinya berulang kali dalam Al-Quran, yang beriman, yang bertakwa dan beramal saleh. Tapi yang berat pada kelompoknya, yang Syiah pada Syiahnya, yang Sunnah pada Sunnahnya, yang Persis pada Persisnya, yang NU pada NU-nya, yang Salafi pada Salafinya, yang Khalafi pada Khalafinya, yang Sufi pada Sufinya. Orang-orang seperti ini kelak wal'iyadzubillah pasti tidak meragukan akan masuk dalam rombongan ashabus sa'ir. Tapi mereka yang berasal dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari Persisnya, dari berbagai macam golongan, semua bertolak dari tempat mereka menuju Allah, bersatu dalam agama Allah, tidak dibutakan oleh kefanatikan, mereka akan menjadi penghuni surganya. Jadi jangan bilang NU min ahli jannah, yang lain min ahli nar, tidak. Tapi yang bertolak dari latar belakangnya, dari lingkungannya, yang berbeda-beda, bersatu menuju agama Allah, menghadapkan wajah mereka dengan tulus, mereka lah orang yang selamat. Kalau ini kita lakukan, apapun latar belakang kelompok kita tidak penting. Tapi kita bertemu dengan umat Islam dimanapun, kita mengatakan, we are brothers, nahdu ikhwah, kita bersaudara. Adapun perbedaan fikih tidak pernah digarap oleh Nabi kita. Tapi kita yang menggarap, yang membesar-besarkannya. Padahal Nabi tidak pernah sama sekali mengurus masalah ini. Apalagi mengurus orang yang membaca surat Yasin di malam Jumat bid'ah. Yang main gafle dibiarkan.
yang baca Al-Quran diributkan. Luar biasa betul-betul. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Adapun orang-orang yang zalim, mereka tidak akan menjumpai pelindung ataupun penolong yang kuasa untuk menolong mereka. Karena semua dalam kendali Allah. Amittakhadhu min dunihi awliya. Apakah patut mereka mengangkat selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung mereka? Menjadi rujukan yang mereka junjung bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Ini perbuatan yang betul-betul memalukan dari seorang manusia dan perbuatan khianat terhadap Tuhannya. Fallahu huwal wali. Sesungguhnya Allah lah wali yang sebenarnya, bukan mereka. Wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia yang menghidupkan makhluk-makhluknya yang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dan mengantarkan kita dengan pembukaan tadi, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa makhtalaftum fihi min syai'. Apa saja yang kalian perselisihkan di antara kalian, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya, keputusannya kembalikan kepada Allah, bukan kepada doktrin kelompok dan golongan. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah Tuhanku, Rabbku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ini layaknya ucapan sikap seorang muslim. Bukan bertanya kamu golongan mana. Satu orang datang kepada saya ketika bertanya, Ustadz, apa golongan kamu? Saya katakan ana muslim. Wa anta muslim. Wa nahnu musliman. Dia bilang, Ustadz harus punya identitas yang jelas. Tidak bisa pelin-pelan. Saya katakan saya bingung. Saya mengikuti perintah Allah, kamu katakan pelin-pelan. Sedangkan orang yang bergolong-golongan yang tidak sejalan dengan Allah dan perintah Rasulnya, kamu katakan itu yang benar. Apa enggak salah? La haula wa la quwata illa billah. Maka sebagai orang mengatakan Ustadz Husain identitasnya tidak jelas. Ketika saya mengatakan saya muslim, dia mengatakan tidak jelas. Dia ingin saya mengatakan saya itu golongan A atau golongan B. Saya bilang ini tidak punya legitimasi di hadapan Allah. Begitu kita bawa identitas semacam ini ke hadapan Allah di hari kemudian nanti, begitu masuk di hari akhir ternyata apa? Tidak berlaku. Kan mengerikan. Tapi begitu kita bawa Islam, muslimun, akan terbuka pintu secara otomatis. Dan kita akan menerima sambutan. Insya Allah Allah berikan kita keyakinan, keteguhan tetap dalam Islam dan tidak bergolong-golongan. Apalagi umur kita sudah semakin apa? Semakin dekat dari saat-saat panggilan Allah. Masa kita akan sia-siakan dengan perdebatan, pertentangan yang tak berguna. Jadi apa saja yang kita perselisihkan kembalikan pada Allah. Kenapa? Fatirus samawati wal ard. Karena dia yang menciptakan langit bumi dari permulaan tanpa contoh sebelumnya. Kebijaksanaannya kita lihat dengan begitu indah. Masa kita ragu terhadap pencipta yang memulai penciptaan langit dan bumi. Wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia yang menjadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Wa minal an'ami azwaja, dari hewan-hewan ternak juga berpasang-pasangan. Yadra'ukum fi, Allah Subhanahu wa taala kembang biakan kalian di muka bumi ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kalian berpasang-pasangan, dilahirkan sedangkan Allah tidak berpasangan. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini semua hanya berlaku untuk kalian, tidak berlaku untuk Allah Sang Pencipta. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apa ini tidak meyakinkan kalian? Yang nikmat karunia-Nya yang tercurah atas kita, kebijaksanaan yang begitu jelas. Dengan hewan yang berpasang-pasangan, berkembang biaklah mereka di muka bumi, menyediakan kebutuhan manusia, baik dagingnya, susunya, kulitnya, bulunya, sampai kotorannya berguna. Tapi manusia yang ingkar dan kafir, jangankan kotorannya, ucapan dan perbuatannya menimbulkan kerusakan di muka bumi. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Di tangannya
seluruh kendali langit dan bumi. Kunci-kunci kendali langit bumi semua di tangan Allah. Apa yang Allah kehendaki berjalan, yang tidak Allah kehendaki tidak akan berjalan. Oleh karena itu negara superpower yang dibangga-banggakan pada saat ini, Amerika, Rusia, Inggris, Eropanya, Cinanya, sebetulnya semut di mata Allah SWT. Bahkan semut kalau kita lihat ya, masih mengenal Tuhannya. Tapi kesombongan negara superpower, kita saksikan mereka seolah-olah merupakan negara-negara yang maha kuasa. Karena kita mengukur bukan dengan kebesaran alam raya dan isinya, kita ukur dengan wilayah kita yang kecil, teknologi kita yang tertinggal. Kita lupa manusia menciptakan pesawat dengan mempelajari rahasia Allah yang terdapat pada burung-burung, menciptakan helikopter belajar dari capung, menciptakan robot-robot juga mencontoh ciptaan Allah. Dan sampai sekarang ini manusia masih tidak mampu untuk menciptakan darah yang serupa dengan darah manusia untuk mereka gunakan pada saat manusia mengalami kekurangan darah. Tidak mampu menciptakan organ-organ seperti yang Allah ciptakan. Apa yang mau dibanggakan? Kalau kita melihat dengan batas wilayah kita, kita akan terkagum-kagum pada Amerika. Lihat pesawat terbang, kita terheran-heran. Besi bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Kita lupa bumi kita ini terapung-apung di angkasa dengan samudranya, dengan daratan dan gunung-gunungnya. Dia berputar pada sumbunya, kemudian berputar mengitari mataharinya. Dan matahari bersama seluruh planet berputar mengitari galaksinya. Semua dibangun tanpa tiang-tiang yang menyanggah. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah menegakkan langit tanpa tiang-tiang yang kalian saksikan. Coba renungkan. Jangan kita ukur dengan batas kemampuan kita. Akhirnya kita melihat diri kita kecil. Menyaksikan manusia-manusia ini seolah-olah besar. Saya ingat pada masa Ronald Reagan ketika pertama kali naik berkuasa. Dia mengumumkan rencana perang bintang. Perang bintang. Maksudnya perang berhadapan dengan negara-negara superpower yang lainnya. Dengan menggunakan satelit. Mereka masuk ke dalam era bintang. Padahal mereka sampai sekarang ini baru keluar dari bumi mereka menjangkau bulan yang masih dekat. Bulan yang dekat. Ada yang mengatakan bahwa ini hoax. Kalau saya mengatakan bahwa ini mungkin. Mereka baru datang ke bulan. Ketika mereka mengirimkan pesawat sampai di Mars, tidak lama kemudian pesawat tersebut putus hubungannya. Belum mengirimkan manusia. Padahal ini merupakan bahagia dari tata surya kita. Dan matahari merupakan salah satu bintang dari bermiliar-miliar bintang yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti kita. Jadi manusia mengatakan perang bintang. Perang bintang apa? Ini kalau kita lihat sebetulnya mirip dengan planetarium. Jadi mereka masuk di planetarium rupanya. Lalu mereka dengan gadget mereka apa? Seolah-olah mereka melakukan perang luar angkasa. Itulah kesombongan manusia. Jadi lahu maqalidus samawati wal ard. Dalam genggamannya seluruh kendali langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Oleh karena itu kalau minta rizki, minta kepada Allah, jangan datang kepada dukun, datang ke paranormal, datang sama yang normal, minta nasihat bagaimana cara berusaha yang baik, kemudian minta kepada Allah. Masa orang yang normal datang ke paranormal? Betul-betul aneh bin ajaib yang luar biasa. Ada lagi yang datang memuja ke kuburan-kuburan, tempat-tempat yang mereka ziarahi, minta kepada makhluk yang waktu hidupnya pun dia bergantung kepada rezeki yang Allah berikan. Kenapa kita datang kepada mereka? Kenapa mohon pada mereka? Datang kepada orang yang saleh, ucapkan salam, ambil pelajaran dari perjuangan mereka para wali, bukan datang meminta kepada mereka. Karena mereka semua mengajak kita memohon kepada Allah. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah ini pengantar yang amat indah yang menunjukkan akan kebesaran keagungan Allah dan kendalinya terhadap seluruh alam raya dan isinya. Yang mengutus para nabi dan rasul dengan misi yang sama. Nah berikut ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tanpa tendeng aling-aling. Penjelasan yang gamblang mengajak kita semua untuk bersatu menegakkan agama Allah. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha
Walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Syar'a lakum. Allah yang mensyariatkan langsung bagi kalian. Bukan pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali atau pendapat sahabat Rasul atau keluarga Rasulnya, bahkan bukan yang datang dari Rasul, tapi datang dari Allah. Rasul hanya menyampaikan, Allah mensyariatkan bagi kalian. Dari agama, ma wassa bihi Nuha. Ma wassa bihi Nuh. Sesuai dengan wasiat yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Begitu juga yang kami wahyukan padamu, sama inti dan pokoknya. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu pula wasiat yang kami sampaikan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa pesan yang Allah sampaikan pada mereka dan Nabi kita? An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama Allah. Kalian bernaung di bawah naungannya dan jangan kalian bercerai-berai. Oleh karena itu kalimat tauhid dan tauhid kalimat merupakan dua muka bagi agama kita yang tidak dapat dipisahkan. Kalau Anda mengaku bertauhid, bersatu dalam agama Allah, jangan Anda justru bertepuk dada menonjolkan kelompok dan golongan Anda. Jadi pesan Allah sama, tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai dalamnya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Kabura ini ya, merupakan sighah mubalaghah. Sungguh amat berat dan sulit. Bahkan mustahil bagi orang-orang yang dalam keadaan musyrik untuk menyambut ajakan dan seruanmu kepada mereka untuk menegakkan agama Allah. Tapi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih untuk masuk ke dalam umat tauhid ini siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah akan saring yang tulus dan mukhlis. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan membimbing orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Lalu Allah terangkan mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, memberikan penerangan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Mereka merasa tidak cocok dengan nafsu mereka, dengan kepentingan mereka, dengan fanatisme mereka. Mereka tentang kebenaran, lalu mereka mencari alasan yang bermacam-macam. Sama dengan keterangan yang kita sampaikan sebelumnya. Sebab terjadinya perpecahan adalah baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, kesombongan mereka, kefanatikan mereka. Mereka menolak kebenaran, lalu mereka salahkan, membenarkan yang salah karena cocok dengan mereka. Seperti yang kita jumpai saat ini, susah untuk mengajak orang kembali ke dalam Islam. Kita ajak kembali ke dalam Islam, dia mengatakan akidahnya berbeda. Saya mau tanya, kata akidah kamu jumpai dalam Quran tidak? Dalam sunnah Rasul, dalam sahabat Rasul. Kau mengatakan kamu pengikut salaf katanya. Yang ada iman, Islam, ihsan. Jelas bagaimana keterangan Allah. Tapi kalau akidah kita bingung. Masing-masing punya akidah. Akidah Asy'ari, akidah Salafi, akidah ini, akidah itu. Dan akidah dalam bahasa Arab, ya, kalau kita perhatikan tidak menunjukkan arti keyakinan dan ideologi kecuali di belakang hari. Karena kata aqada yaqidu menggambarkan akad dan kesepakatan, bukan menggambarkan ideologi. Silakan Anda buka Al-Quran dan cari sunnah-sunnah Rasul yang mendukung apa yang kalian ucapkan. Jadi wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak berselisih melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Ilmu bukan dugaan. Kalau pendapat manusia dugaan. Kalau ilmu yang datang dari Allah. Datang dari Allah mereka tentang. Kalau terhadap Allah mereka berani. Kitab Allah mereka bangkang. Maka bagaimana kita akan berdialog dengan mereka mengenai kebenaran. Kita katakan salamun alaikum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu yang Allah perintahkan. Lalu setelah itu Allah terangkan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajarim musamman laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimat Allah yang terdahulu, yang akan menangguhkan mereka sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Dengan dosa kejahatan mereka, Allah binasakan mereka selesai. Allah gantikan dengan manusia dan umat yang baik.
Tapi Allah telah menetapkan untuk menjadikan hari kebangkitan, hari hisab sebagai hari pengadilan mereka. Di dunia, apa yang terjadi pada mereka bukanlah merupakan pengadilan dan pembalasan yang tuntas. Walaupun yang berbuat jahat diberikan peringatan, diberikan hukuman, tapi pengadilan akhirat itulah merupakan pengadilan akhir yang akan menuntaskan segala sesuatu. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Yang menyedihkan sesungguhnya mereka-mereka yang diwarisi Alkitab, yang diberikan Alkitab sebagai warisan untuk mereka. Ternyata mereka berada dalam keraguan yang sangat terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah. Jadi generasi pertama begitu taat dan patuh, kedua, tapi lama-kelamaan generasi berikutnya sudah mulai merasa ragu terhadap apa yang dalam kitab Allah. Seperti saat ini, kalau kita mengajak orang kembali kepada kitab Allah, orang menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi kalau diajak kepada qila wa ruwiya, dikatakan dan diriwayatkan, atau qala al-alimul fulani, dia lebih besar daripada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya umat dibuli, dipecah belah, diadu domba untuk kepentingan-kepentingan manusia yang serakah dan tamak, menjadikan agama untuk menghasilkan kekayaan bagi mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka terdahulu, para nabi, para pengikut nabi, lafi syakkim minhu murib, benar-benar berada dalam keraguan yang amat sangat. Lalu apa tugas Rasul dan pengikutnya yang sejati? Falidzalika fad'u. Maka sesuai dengan perintah tadi, tegakkan agama Allah, jangan bercerai-berai dalam agama Allah, kamu ajak dan seru umat manusia. Falidzalika, kembali kepada tugas para nabi, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Maka dengan misi tadi hendaklah kamu menyeru umat manusia dan mengajak. Wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan bercampur baur dengan mereka yang bergolong-golongan yang ingin mengajak manusia berpecah belah dalam agama Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Karena seringkali mereka mengatakan bahwa kita dengan cara ini dulu, dengan cara seperti ini melakukan pendekatan hingga nanti kita bisa mengajak mereka bersatu. Ternyata ribuan tahun gak bersatu. Semua cara-cara yang tidak jelas dan tegas hanya untuk mencari aman mengakibatkan orang semakin jauh dari kebenaran. Akhirnya belum sempat menjelaskan kebenaran yang sebenarnya, manusia sudah Sudah hanyut tersesat bersama kebiasaan yang salah. Jadi jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Umumkan, katakan pada mereka bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Min kitab, yang apa yang terdapat dalam kitabnya. Dikatakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan min kitab, dari kitabnya, wa umirtu li a'dila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian juga bertanggung jawab atas amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum, setelah kami menyampaikan risalah Allah, memberikan penerangan kepada kalian, tidak ada alasan bagi kalian atas kami. Artinya kalian tidak dapat menuntut kami. Kami sudah menyampaikan apa adanya. Tapi kalau ulama menyembunyikan kebenaran, bukan menyampaikan risalah Allah yang disampaikan risalah pribadinya, maka umat akan punya alasan, ya Allah kami gak pernah dengar kebenaran. Kami cuma dengar pesan-pesan dari fulan. Kami anggap itu agama. Ternyata itu jauh dari agamamu, maka bukan kesalahan kami, ya Allah. Maka para ulama akhirnya yang paling besar saham kejahatan yang mereka lakukan, karena mereka meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi pada haji perpisahan, dia mengatakan, ala hal ballagat, bukankah aku telah menyampaikan pada kalian? Mereka mengatakan, na'am, kalau gitu bersaksilah bahwa aku telah menyampaikan pesan-pesan Allah. Lalu kita para ulama, pesan siapa yang kita sampaikan? Apakah pesan demi amplop yang kita tuju? Apakah pesan dengan mengharapkan keridhaan Allah? Maka sampaikan ayat-ayat Allah sebagaimana adanya. Jadi tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Kami sudah menyampaikan amanat Allah. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah akan mengumpulkan di antara kita kelak dan kepadanya kita dikembalikan.
Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilannya. Ini beberapa ayat dari surah Asy-Syura dimulai ayat pertama hingga ayat 15. Ayat yang pertama dimulai dengan pengantar yang amat indah akan kebesaran keagungannya. Juga menerangkan bahwa Allah yang mengutus menurunkan wahyu kepada semua nabi. Baik nabi-nabi rasul sebelum nabi kita maupun nabi kita Muhammad SAW dengan membawa pesan yang sama. Lalu Allah menerangkan bahwa ini merupakan syariat yang langsung datang dari Allah. Oleh karena itu saya bertanya, bagaimana sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Apakah dia sunnah apa bid'ah? Oleh karena itu kalau Anda memahami bahwa ini merupakan bid'ah, mulai sekarang ini jangan bergolong-golongan. Anda bisa belajar dari fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan lain-lainnya. Anda tidak perlu mengatakan ana Syafi'i, tapi katakan ana Muslim. Yang mengetahui perbedaan pendapat para ulama, jangan awam dilibatkan dalam pertentangan. Ulama-ulama yang mengkaji kesimpulannya mereka sampaikan pada awam. Jangan kita mengatakan hati-hati, yang berbeda dengan ini bukan golongan kita. Sampai satu orang mengatakan, kalau seorang tidak sama dengan mazhab kita jangan terima kalau melamar anak kita. Yang salafi mengatakan kalau dia bukan salafi, jangan sekali-kali terima. Lalu seorang yang tadinya bukan salafi, suami istri begitu mereka masuk ke dalam salafi istrinya, si istri diperintahkan untuk mengajak suaminya masuk ke dalam golongannya. Kalau tidak, diperintahkan untuk berpisah. Begitu juga yang Syiah juga melakukan hal yang sama. Yang Asy'ari juga kalau bukan Asy'ari, Syafi'i, jangan terima kalau melamar anak kita. Padahal ini semua bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan. Tapi kalau al-Islam itu merupakan rukun yang tidak dapat dipisahkan. Kata-kata ini sebetulnya mungkin tidak diterima oleh setiap orang yang fanatik dengan kelompok dan golongan. Tapi saya perlu sampaikan karena ini akan melunaskan kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang datang dalam kitab Allah. Saya bukan menyampaikan dari kepentingan saya atau pesan pribadi, tapi saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam agama Allah. Saya mengajak bersama-sama berjalan menuju Allah. Insya Allah kita akan bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad SAW dan kafilah para Nabi sebelumnya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada hari esok, pada Jumat kedua di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, bulan Al-Quran. Semoga Allah terangi kehidupan kita, keluarga kita dengan cahaya Al-Quran. Lembutkan hati kita, jaga lisan kita, membantu kita untuk menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.